Sejarah Habib Kuncung. Habib Kuncung atau yang dikenal sebagai Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad adalah seorang wali Allah yang memiliki karomah karena kedekatannya dengan Sang Kholik dan ibunya. Habib Kuncung dilahirkan di Ghurfah Hadramaut Tarim pada tanggal 26 Sya'ban 1254 Hijriah. Sejak kecil, Habib Ahmad belajar kepada ayahandanya sendiri, Al-Habib Alwi Al-Haddad, dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad di Hadramaut, Yaman. Setelah remaja, dia mengembara dan mulai berdagang ke wilayah Asia Tenggara. Konon, saat berdagang inilah Sang Habib mendapat untung yang berlipat ganda sehingga menjadi kaya raya. Bahkan Habib Kuncung menjadi pedagang yang sukses di Singapura. Namun meski telah sukses, Habib Kuncung juga menunjukkan buktinya kepada sang ibu melalui perangainya yang sangat santun. Selain itu, Habib Kuncung rela memberikan harta yang menjadi miliknya kepada sang bunda dan saudara-saudaranya. Lalu kemudian Habib Kuncung pun tiba di Makassar. Lalu di kota inilah dia memperistri wanita berdarah Bugis. Namun tak ada yang mengenal siapa istri Habib Kuncung itu. Dari perkawinan tersebut diketahui lahir seorang putra bernama Muhammad yang kemudian mewarisi harta peninggalan Habib Kuncung di Singapura. Namun sayang, Habib Muhammad kemudian meninggal dunia sehingga terputuslah garis keturunan Habib Kuncung. Selanjutnya, Habib Kuncung terus mengembara untuk berdagang sambil menuntut ilmu. Dalam pengembaraannya, sampailah Sang Habib di pelabuhan Sunda Kelapa dan tempat singgah di Kampung Melayu, rumah seorang pegawai gubernuran Batavia yang menjadi temannya.
Habib Kuncung juga sering berkunjung di Majelis Ulama Kalangan Habib di Jakarta yang dipusatkan di kediaman Habib Ali Al-Habsyi Kuitang untuk memperdalam ilmu agama. Dari Kuitang lalu dia belajar kepada Habib Keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Saat belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas di Bogor, Jawa Barat, inilah sebutan Habib Kuncung mulai populer. Karena kebiasaannya memakai peci yang di atasnya lancip seperti kuncung, maka banyak orang yang memanggilnya dengan Habib Kuncung. Cerita mengenai salah satu karomah Habib Kuncung adalah saat dia hendak naik kereta api ke Bogor, namun dilarang oleh salah satu petugas yang pada waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Salah satu petugas melarangnya untuk naik dengan alasan karena pakaian yang dikenakan Habib Kuncung tidak bagus selayak orang yang menaik kereta api pada waktu itu. Namun ketika kereta mau diberangkatkan, mesinnya tidak mau menyala tanpa ada sebab yang jelas. Sampai diturunkan montir untuk mengecek kondisi mesin kereta yang ternyata masih bagus. Pihak stasiun heran dan bingung sampai ada seorang petugas kereta api yang mengetahui keberadaan Habib Kuncung yang merupakan salah satu Habib yang mempunyai nasab langsung ke Nabi Muhammad SAW. Lalu petugas meminta maaf dan menyuruhnya untuk naik ke atas kereta. Anehnya kereta pun bisa berjalan. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika para ulama berkumpul di Kuitang, mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kuncung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7.30 pagi. Sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak 7.30 pagi. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun naik kereta menuju Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon tapi dengan caranya sendiri. Pernah pula suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang besar, di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Terang saja melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kuncung. Sang Habib pun hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Aroma yang lain yaitu setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman, delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah mencukupi. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Maka banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kuncung. Habib Kuncung wafat pada tanggal 29 Sya'ban 1345 Hijriah atau sekitar tahun 1926 pada usia 93 tahun. Habib Kuncung dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad di Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.